Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh syukur karena anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu siapa Yesus. Tapi apakah kita juga mengenal siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Apa yang sudah dilakukannya dalam kehidupan kita? Saudara Gavriel Skibit akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, sahabat embun pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sejenak renungan embun pagi pada hari ini. Embun pagi pada hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema pada hari ini, embun pagi pada pagi hari ini adalah mengenal Yesus. Saudara terkasih, dalam buku yang berjudul The Call bercerita tentang Arthur Burns, Ketua Federal Reserve Board Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Burns yang adalah seorang Yahudi bergabung dengan kelompok pemahaman Alkitab yang pada saat itu diadakan di Gedung Putih. Pada suatu hari, para anggota kelompok pemahaman Alkitab itu terkejut mendengar doa Burns. Bunyinya demikian, "Ya Allah, semoga tiba saatnya ketika semua orang Yahudi mengenal Yesus." Tetapi mereka lebih terkejut lagi ketika ia melanjutkan doanya, "Ya Allah, semoga tiba saatnya ketika semua orang Kristen mengenal Yesus." Burns menegaskan kebenaran mendasar yang kita gumuli. Meskipun banyak dari kita yang mengklaim mengenal Yesus, namun sejauh apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Saudara-saudara terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, khususnya yang telah memeluk agama Kristen sejak muda, bahkan sejak lahir, tentu saja mengetahui siapa Yesus. Namun, dalam hal hubungan dengan seseorang, antara tahu dan kenal tentu saja berbeda. Bila hanya sekedar tahu, maka tidak ada ikatan, tidak ada yang namanya kedekatan, sering terabaikan, dan bahkan bukan tidak mungkin suatu saat akan lupa. Namun, jika kita mengenal seseorang dengan sangat baik, maka ada hubungan pribadi. Orang tersebut akan benar-benar kita ingat dalam hati dan pikiran kita. Ada sebuah ikatan dan sampai kapanpun kita akan lupakan, tidak akan melupakan, apalagi meninggalkannya. Itu baru berbicara soal hubungan dengan manusia. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Apa tanda bahwa kita benar-benar mengenal siapa itu Yesus? Saudara, kita bisa saja tumbuh besar dalam lingkungan yang selalu menyebut nama Yesus, memberitakan kisahnya, menceritakan berbagai mujizatnya. Tetapi pertumbuhan yang sesungguhnya justru terjadi bukan hanya ketika kita tahu siapa Yesus, namun ketika kita mengalami kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita saat ini, Rasul Petrus menyatakan bahwa untuk menuju kepada pengenalan akan Allah, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia lewat pengalaman hidup kita.
Pernahkah kita menerima kasih baik dari keluarga kita, saudara kita, orang-orang sekeliling kita, teman-teman kita, atau bahkan dari orang yang tidak kita kenal? Sesungguhnya kasih yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, dari manapun asalnya, bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memakai orang-orang di sekeliling kita menjadi penolong dan penghibur kita untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Juga segala karunia yang kita dapatkan dalam kehidupan kita lewat berkat, anugerah, talenta, kemampuan, bahkan segala yang diberikan Allah untuk kita miliki, haruslah membawa kita dalam pertumbuhan iman. Sehingga di dalam kasih karunia tersebut tumbuh kedekatan kita dengan Allah, dan kita pun akan semakin mengenalnya. Marilah saudara-saudaraku, hiduplah dalam ucapan syukur dan selalu memuliakan Allah, karena lewat kasih karunia-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Selalu dekatkan diri padanya dalam persekutuan, doa, dan perenungan firman-Nya. Terus lakukan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita pun dapat menyatakan diri sebagai pengikut Kristus yang benar-benar mengenal dekat dengan Yesus, sahabat sejati kita, Allah yang mulia, pemilik kehidupan kita. Katakan dalam hati kita, Yesus, ku ingin sungguh mengenal. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami sangat mengucap syukur atas kehendak-Mu ya Bapa, atas kemurahan-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami, yang sebagaimana saat ini kami masih ada, masih menghirup nafas yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami sangat mengucap syukur atas anugerah yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Dan juga ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan Embun Pagi, yang dimana ini bukan hanya kebetulan, tapi Engkau sungguh ingin memberitakan kepada kami untuk siapapun yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Kiranya setiap kami yang mendengar renungan ini bisa menjadi pelita untuk kakinya dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya, Bapa. Inilah kami, Bapa, ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan